Sebelumnya minta maaf Kak karena agak serak suaraku. Jadi di sini kita bakalan bahas pengenalan antigen dan presentasinya gitu. Nah, sebelum dimulai, secara garis besar kita harus tahu dulu bahwa adaptive immunity itu dia ciri khasnya adalah dia spesifik, sehingga dia harus mengenali mengenali secara khas tanda kutip apa yang harus dia lawan. Nah, untuk itu dia harus ada antigen capture gitu. Harus dia tahu apa yang akan dia lawan supaya dia bisa menghasilkan metode terbaik untuk bisa membunuh dia gitu. Apa antigen yang dia lawan. Nah, jadi adaptive immunity itu kan secara garis besar dilawan oleh limfosit B dan limfosit T. Nah, di sini limfosit B itu dia lebih lebih luas atau lebih banyak yang bisa dia kenali, mulai dari protein, protein ya, karbohidrat hingga lipid. Kalau limfosit T dia terbatas dalam bentuk peptide fragment saja di sini, yang dia punya syarat harus dipresentasikan oleh sesuatu yang nanti kita kenali sebagai MHC. Terus di tubuh kita itu sebenarnya limfosit yang dalam suatu area itu sangat sedikit, naive limfosit yang bersiaga gitu dalam melawan. Jadi dibandingkan antigen yang melawan, naive limfosit itu jauh lebih banyak awalnya. Nah, sehingga harus ada metode supaya bisa mengeradikasi atau membunuh dengan lebih cepat, yaitu mungkin dia panggil limfosit-limfosit lain di area lain gitu, supaya bisa lebih cepat dalam membunuh. Nah, ini tadi tuh dia jauh lebih banyak antigennya. Nah, terus ini kalau misalnya dia dalam bentuk ekstrasel, dia dalam interstisial atau di dalam darah atau dia itu harus menggunakan humoral atau limfosit B. Sedangkan kalau misalnya dia sudah masuk ke dalam sel atau infect host cells, atau dia sudah sembunyi di dalam sel hostnya, maka yang harus menangani itu oleh cellular mediated immunity atau sel limfosit T. Kalau misalnya ada yang terlalu cepat, bilang Mina. Terus, nah ini pertanyaannya sebelum kita mulai di materinya, bagaimana caranya tuh limfosit yang yang sedikit tadi, naive limfosit itu bisa menemukan antigennya dan bisa tahu bahwa ada sesuatu yang menyerang tubuh kita gitu. Jadi nanti itu sepanjang perjalanan kita membahas materi, ini semua pertanyaan bisa dijawab. Nah, ini jadi bagaimana caranya limfosit T bisa mengenali antigen? Itu tadi yang saya sebutkan, ada MHC, Major Histocompatibility Complex atau MHC, yang dia sebenarnya ini bukan cuma APC, tapi ada yang namanya juga sel terinfeksi. Jadi intinya MHC itu adalah seperti tangan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang menginfeksi kita, dia akan dipotong-potong bagiannya. Misalnya saya menginfeksi suatu sel, maka saya akan dipotong-potong jari saya yang akan dipresentasikan sehingga sel T itu tahu apa yang menginfeksi, yaitu saya, dan dia akan menghasilkan metode yang terbaik untuk membunuh saya gitu. Terus ini MHC-nya, ini sel T reseptor. Tapi bukan sesederhana ini, tapi intinya dia adalah signal utama untuk bisa mengaktifasi T sel reseptor, yaitu dari MHC. Nah, setiap bagian tubuh kita itu, permukaan tubuh kita, dia dilapisi sama sesuatu yang namanya epitel, atau lapisan epitel. Nah, baik itu di gastrointestinal, baik itu di kulit, baik itu di pernafasan kita. Nah, dari yang kemarin mungkin sudah dijelaskan juga ada namanya innate immunity. Jadi innate immunity itu selalu bersiaga, mulai dari barrier epithelial juga sebenarnya itu sudah masuk di innate immunity. Nah, terus kemudian ada apa lagi namanya? Sel-sel yang berperan dalam innate immunity itu seperti dendritic cell, fagosit gitu. Nah, kalau misalnya kalau misalnya sel innate immunity itu sudah tidak bisa melawan, maka akan mengaktifasi, tanda kutip mengaktifasi si adaptive immunity. Nah, kalau misalnya dia
dalam bentuk mengaktifasi dendritic cells, itu dendritic cells-nya akan membawa, atau pertama dia akan mempresentasikan dulu namanya MHC2, terus dia akan bawa melalui kapiler limfatik, terus kemudian akan ke limfonodus. Nah, di limfonodus itu sebenarnya pada dasarnya adalah kayak home-nya atau rumahnya banyak sekali limfosit-limfosit, sehingga itu tadi kalau misalnya di sini yang bersiaga kan limfosit T itu bersirkulasi juga. Nanti ada dijelaskan ceritanya dia bersirkulasi kayak begini. Jadi kan tubuh kita banyak sekali limfonodus. Limfonodus dihubungkan sama kapiler-kapiler limfonodus limfatik. Nah, kalau limfosit T yang bersirkulasi di kapiler limfatik di dekat tempat terinfeksi itu cuman sedikit, ya pasti kalau hanya berharap limfosit T yang lewat saja yang teraktivasi tidak bisa melawan antigen tersebut gitu. Sehingga turun tanganlah si APC ini, si dendritic cells, untuk pergi ke rumahnya atau tempat singgahnya si limfosit-limfosit itu. Nah, ini nih dia pergi ke lymph node. Nah, di sini dia akan mengaktifasi banyak sekali limfosit-limfosit, mulai limfosit limfosit T. Kalau limfosit B, itu dia antigennya, jadi bukan cuma dendritic cell yang akan melewati ini, tapi antigen juga bisa ikut dalam kapiler limfatik itu, atau dia di cairan limfo tersebut, sehingga Kenapa ya? Kenapa ya? Tidak, lanjut Mi. Oke. Jadi ini antigen bakalan mengaktifasi sel B juga bisa. Jadi bukan cuma dendritik yang akan terikut dalam aliran limfa itu, tapi juga bisa sel B yang di sini ada di sentrum germinativum gitu, banyaknya. Terus kalau misalnya dia di dalam darah, kalau dia di limfa, dia akan ke lymph node, tapi kalau misalnya antigennya melewati darah, maka dia akan ke spleen. Makanya berbeda itu, kayak spleen itu kan organ limfatik yang apa lagi namanya? Ada itu namanya arteria lienalis. Nah, sehingga kalau misalnya dia antigen lewat di darah, maka dia akan ke spleen gitu, atau ke lien atau limfa. Nah, ini jadi dendritic cells itu apa sih? Jadi ada dua jenis sebenarnya, ada lagi satu, tapi secara ini ada dua yang jelaskan dulu. Jadi ada classical, yang klasik, ada yang plasmacytoid. Bedanya tadi itu yang kita jelaskan bahwa dendritik itu mempresentasikan sesuatu, itu adalah classical dendritic cells. Kalau misalnya kalau misalnya dia yang plasmacytoid itu beda, dia tidak mempresentasikan lagi, bukan MHC2 fungsinya dia, bukan mempresentasikan MHC2, bukan mempresentasikan antigen, tapi kalau misalnya dia mengenali sesuatu, maka dia akan menghasilkan type 1 interferon, dan dia rumahnya di dalam darah. Jadi kalau classical dendritic cells kan kayak ini, dia ada di suatu jaringan gitu, kayak innate immunity kita. Kalau plasmacytoid, dia berjaga-jaga dalam darah. Nah, kalau misalnya dia ketemu sama sesuatu yang menginfeksi tubuh kita, dia akan menghasilkan type 1 interferon yang akan mengaktifasi antiviral defense. Apa itu antiviral defense? Jadi, antiviral defense itu adalah metode supaya sel-sel yang ada dalam tubuh kita itu menutup kayak bisa digambarkan kayak menutup pintunya supaya virusnya itu tidak bisa masuk, tidak bisa tereplikasi di dalam tubuhnya gitu. Jadi kayak ini, dia akan mengaktifasi proses ini, kayak misalnya dia terlanjur ada virus dalam tubuhnya toh, maka virusnya tidak akan bisa terbentuk gitu. Jadi inhibition of viral replication. Intinya dia dalam state di mana virusnya tidak bisa terbentuk, tidak bisa tereplikasi, karena virus itu kan kalau masuk ke dalam sel maka dia akan kayak semacam menjajah supaya bisa lebih banyak dirinya. Nah, dengan adanya antiviral defense ini, maka hal itu akan terhentikan. Dia pakai interferon 1. Sedangkan kalau dendritic cell, itu tadi dia menghasilkan MHC2. Nah, MHC2 akan dikenali oleh sel T. Nah, sel T yang akan terkenali kalau MHC2 itu adalah CD4. Sebenarnya dendritic cells, sel-sel yang APC itu juga bisa menghasilkan MHC1, tapi nanti dijelaskan di bawah kalau bisa. Ini menginduksi sel T toh.
Dan nantinya saat dia bertemu dengan si sel T itu, dia akan menghasilkan sitokin. Jadi tidak hanya mempresentasikan, tapi dia juga memberikan pesan. Gitu. Nah, yang tadi sudah dijelaskan, dia harus ke kapiler limfa supaya dia bisa ke tempatnya limfosit T yang banyak. Karena kalau misalnya cuma menunggu limfosit T datang di tempat tersebut, tidak bisa. Nah, terus ini tadi naif limfosit limfosit T itu sebenarnya bersirkulasi terus dalam tubuh tak. Nah, terus jadi dia bersirkulasi dan untuk bisa secara dibilang kalau misalnya ada satu mikroba yang masuk, maka T-cell response to this antigen, responnya sel T itu akan dimulai kurang lebih 12-18 jam paling cepat. Nah, ini jadi APC itu, kalau dari tadi kita jelaskan dendritik itu salah satu dari APC, yaitu sebenarnya ada 3, makrofag, sel limfosit B, sama dendritik. Di sini saya singkatkan namanya BMD. Jadi kalau kita mau hafal, MHC2 itu dihasilkan sama BMD ini, sel limfosit B, makrofag, sama dendritik sel. Tapi kalau misalnya MHC1, pokoknya sel yang memiliki nukleus, maka dia bisa membentuk MHC1. Nah, MHC1 ini adalah suatu signal bahwa suatu sel itu terinfeksi. Kalau misalnya sel dendritik sel, makrofag, B limfosit juga, bukan B limfosit, pokoknya sel-sel yang ini juga yang bisa menghasilkan MHC2 itu dalam keadaan terinfeksi, maksudnya dia sudah kalah, juga bisa menghasilkan MHC1. Jadi ceritanya yang bisa menghasilkan MHC2 pasti juga bisa menghasilkan MHC1. Contoh yang tidak bisa menghasilkan MHC1 itu seperti eritrosit, karena tidak ada inti sel ya. Terus kemudian, nah kalau MHC dalam tubuhnya manusia itu ada namanya sendiri, yaitu Human Leukocyte Antigens atau HLA ini. Nah, kalau misalnya ada transplantasi yang ditolak, maksudnya ada transplantasi organ yang ditolak, itu salah satu penyebab utamanya adalah karena MHC yang berbeda gitu. Kayak ini ada penelitian, nggak usah jelaskan, juga terlalu sih. Nah, jadi sel T itu tadi dia cuma bisa mengenali peptide fragment atau fragmen-fragmen peptida yang dipresentasikan oleh tadi tangan-tangan yang namanya MHC. Jadi ada namanya MHC restriction. Jadi keadaan di mana sel T hanya bisa mengenali yang diperkenalkan oleh MHC namanya MHC restriction. Nah, itu tadi MHC1 tadi kan pokoknya semua sel yang bernukleus bisa menghasilkan MHC1. Kalau MHC2 cuma APC, yaitu sel BMD, sel B, sel makrofag, dan sel dendritik. Nah, kalau misalnya sel MHC1 itu, dia sesuai dengan namanya MHC1, satu ji kakinya yang menembus membran. Kalau misalnya MHC2, ada 2 kaki yang menembus membran gitu. Nah, terus kalau misalnya MHC1, karena satu ji kakinya, jadi semua keduanya ini sebenarnya dia memiliki bagian alfa dan bagian beta. Nah, kalau satu ini karena satu G, jadi saya logikakan karena satu G yang masuk berarti satunya itu pincang. Nah, makanya ini betanya itu mikroglobulin. Kalau 2 ini betanya bagus-bagus jadi alfa dan beta, sehingga dua-duanya bisa menembus membran. Terus kalau MHC itu tidak hanya memperkenalkan kayak begini toh, tidak hanya memperkenalkan ini bahwa oh ini ada antigen, saya kasih begini. Tapi ada juga bagiannya yang akan berhubungan dengan koreseptor. Jadi nanti ada sel T, kayaknya sudah menjelaskan kemarin, seluler itu bahwa di sel T itu kan ada memang TCR toh, TCR, tapi ada juga koreseptor gitu. Nah, ini koreseptor harus berikatan dengan bagian dari MHC yang khas. Misalnya ini MHC1, dia adalah bagian alfa 3. Kalau MHC2 adalah bagian beta 2 gitu. Jadi CD8, koreseptor CD8 di sel T sitotoksik akan berhubungan dengan alfa 3 dari MHC kelas 1. Kalau CD4 akan berhubungan dengan beta 2 dari MHC2. Terus nah seperti ini toh. Jadi ini ada MHC nanti MHC-nya nanti berhubungan dengan TCR secara langsung, tapi ada juga bagiannya
yang akan berhubungan dengan koreseptor gitu. Ini kayaknya jadi setiap orang itu kan beda-beda MHC-nya, makanya itu tadi transplantasi organ itu biasanya ada penolakan gitu. Nah, terus MHC2 sudah tadi ini toh, dendritik, makrofag, dan sel B. Kalau ini semua yang bernukleus. Makanya di sini kelihatan juga ada leukosit yang bisa menghasilkan MHC1. Jadi ini tadi semua bisa juga menghasilkan MHC1 kalau dia sudah kalah. Kalah dalam hal bagaimana nanti dijelaskan di bawah. Ini penjelasannya, Ci. Ini jangan dulu dibahas, kita ke bawah dulu. Nah, ini. Jadi MHC2 itu dia tadi kan dihasilkan sama APC. Nah, APC itu memang adalah suatu sistem termasuk dalam sistem imun tubuh kita. Jadi, kalau misalnya ada sesuatu yang menginfeksi tubuh kita, dia akan menghasilkan proses fagositosis ya fagositosis, sehingga antigen itu dia bisa makan, terus dalam proses makannya itu nanti membentuk yang namanya fagosom. Endosom ya. Fagosom atau endosom ini nanti berfusi atau bergabung dengan lisosom. Nah, jadi kalau misalnya masih ingat dasar molekular biology itu, kalau lisosom itu dia adalah kayak semacam vesikel yang berisi dengan banyak sekali enzim-enzim gitu. Namanya lysosomal proteasom. Kalau misalnya contohnya itu seperti katepsin, itu salah satunya. Nah, terus kemudian di dalamnya juga ada banyak cross atau kayak ya ROS lah, saya lupa namanya. Terus NO juga, nitric oxide itu banyak dihasilkan dalam lysosom. Nah, ini semua akan bekerja sama untuk mencerna si protein antigen itu, sehingga nantinya dia menjadi peptide fragment yang bisa dikenal sama si sel T tadi. Tapi dia tidak bisa begitu saja dimunculkan, harus ada tangannya toh. Jadi tangannya itu selalu mau MHC1 mau MHC2 nanti itu dihasilkan sama RE. Nah, RE itu kan adalah salah satu tempat translasi toh. Jadi kan kalau dari nukleus itu ditranskripsi terus dibawa ke dalam RE, dia ditranslasikan. Nah, hasil translasi nanti akan membentuk protein toh. Terus kemudian nanti proteinnya akan membentuklah MHC. Nah, di sini chaperone itu kayak yang ikat supaya dia menyatu, terus kemudian ini nantinya MHC2. Jadi sifatnya itu MHC, kalau dia belum memegang suatu antigen, belum memegang peptide fragment, maka dia sangat labil, maksudnya cepat pecah. Nah, sehingga dia harus ada yang ikat namanya clip. Ini clip toh. Dia yang ikat terus nanti dari RE ini dia dibawa ke badan Golgi, terus membentuk vesikelnya nanti berhubungan menyatu dengan endosom, hasilnya tadi fagolisosom, hasil fusi antara lisosom dengan fagosom nanti berhubungan menyatu dengan vesikelnya MHC. Nah, untuk bisa menyatukan keduanya antara peptide fragment dengan si si MHC yang sudah dibentuk tadi, butuh sesuatu yang namanya HLADM. Jadi HLADM akan menyatukannya, klip dikasih keluar, terus masuklah antigen. Nanti setelah menyatu, dipresentasikan di permukaan. Dikenalilah sama CD4. Terus, nah, kalau misalnya MHC1, khasnya adalah dia di sitosol. Jadi dia bukan di dalam vesikel. Artinya, kalau sesuatu itu sudah masuk ke dalam tubuh, tak bukan kayak di dalam vesikel saja, berarti dia sudah menginfeksi, status terinfeksi nih. Nah, sesuai dengan sifatnya virus, kalau dia ada dalam sel, maka dia akan membuat sel yang dia duduki membentuk banyak versi dari dirinya yang baru gitu. Maksudnya dia memanfaatkan sel ini untuk beranak, bereproduksi gitu toh. Jadi dia akan menginduksi proses sintesis dari protein-protein dirinya sendiri gitu. Nah, setelah terbentuk protein-protein pembentuk virus, nah caranya nih sel ini kodong yang terinfeksi untuk bisa menyelamatkan teman-temannya di sekitarnya, dia akan keluarkan salah satunya, terus dibantu oleh ubiquitin proteasom memecah-mecah ini protein hasil sintesis dari proteinnya virus itu membentuk fragmen-fragmen peptide. Nah, fragmen peptide ini kalau tadi kan
MHC2 fragmen peptide-nya dalam vesikel jadi memang. Jadi untuk bisa bertemu dengan MHC, MHC-nya harus dikeluarkan dari RE, terus dari RE baru ketemu disatukan vesikelnya. Kalau ini peptide fragmennya yang akan masuk ke RE lewat sesuatu yang namanya TAP. Nah di RE ki menyatu. Kalau tadi dalam vesikel ki menyatu gitu. Terus sama ini MHC-nya dibentuk di RE. Dikeluarkan nih. Ketemu sama CD8, teraktivasi CD8. Nah, berdasarkan tadi itu penjelasan, maka di sini, gimana itu? Nah, ini kalau protein antigennya dia dari, kalau MHC2 tadi dari endosom, toh. Nah, kalau ini dari sitosol, protein. Jadi, tadi kalau MHC1, pokoknya dia dalam sitosol awalnya. Kalau ini dalam bentuk endosom, hasil fagositosis. Kalau ini, enzim yang berperan itu adalah lagi namanya endosomal proteases tadi itu yang lisosomal proteasom kayak katepsin gitu. Nah, sedangkan kalau MHC1 sitosolik proteasom atau di sini kompleks ubiquitin proteasom. Nah, terus sudah itu site of peptide loading. Jadi kalau ini tadi selama proses ini peptide fragment itu selalu di dalam vesikel. Kalau MHC1 dia dikasih masuk dulu di RE baru bisa diproses. Nah, kalau ini tadi HLA-DM tuh yang membantu proses penyatuannya. Kalau ini harus lewat TAP baru dia bisa menyatu dengan MHC-nya. Kalau kelas 1. Kalau misalnya terlalu cepat, bilang guys. Tapi nggak bisa Kak baca ya komennya. Oke, ini apa ya? Sama Ji, intinya kalau ada sesuatu, ini makrofag dia akan fagositosis, terus kemudian hasil fagositosis dia bisa menghasilkan MHC2, itu tadi. Sama dengan limfosit B. Tapi ada prinsip bahwa jika dia give, dia harus take sesuatu. Jadi kalau misalnya makrofag, dia makan sesuatu, toh, dia menghasilkan MHC2, dia tidak hanya mengaktifasi sel T, tapi sel T juga harus mengaktifasi makrofag. Jadi nanti prosesnya itu nanti dia akan mengaktifasi sel T kemudian juga menghasilkan kalau misalnya ada yang ingat misalnya kayak interferon gamma gitu, dia mengaktifasi lah si makrofag. Jadi makrofag juga akan teraktivasi menghasilkan proses fagositosis yang lebih efektif. Nah, terus kemudian kalau sel B juga begitu, dia give sesuatu, dia mengaktifasi sel T jadi tahu apa yang dia harus lawan, sedangkan si sel T akan menghasilkan sitokin yang akan membantu si sel B untuk bisa proses aktivasi. Kalau kalian ingat T cell dependent toh, T cell dependent T cell dependent ya cocok nih. Sehingga sel B bisa menghasilkan antibody. Oke, kalau ini MHC1 pokoknya mengaktifasi si CTL. CTL mau tidak mau, kalau misalnya sesuatu itu terinfeksi, ya terpaksalah dibunuh ini. Jadi dia akan menginduksi proses apoptosis. Nah, bagaimana caranya virus bisa melewati serangkaian tahapan yang dilakukan oleh sel imun kita sehingga dia bisa bertahan hidup? Jadi MHC yang sudah terbentuk itu dia remove, dia hilangkan. Terus dia menghentikan proses transkripsi dari MHC. Juga TAP itu dia hambat. Jadi kalau misalnya dia masuk begini, dia hambat ini, jadi tidak bisa menyatu. Nah, ada juga yang menghambat proses di sini. Terus yang ini juga bisa dia hambat. Jadi kayak virus itu juga punya metode untuk bisa escape, bisa bertahan hidup. Terus, nah ini bahwa signal untuk mengaktifasi sel T itu tidak hanya membutuhkan signal utama, yaitu berupa paparan antigen tadi yang dihasilkan oleh MHC, tapi juga harus ada kostimulator. Yang sudah menjelaskan juga ini kemarin kah? Ini sel T cellular immunity bahwa ada namanya kostimulator gitu. Nah ini limfosit B. Jadi sesuai dengan yang tadi di pendahuluan, secara umum limfosit B itu dia memiliki jadi luas key yang bisa dia kenali. Jadi tidak perlu kayak sel T yang ada MHC restriction tadi. Nah, dia cukup antigennya itu raw, antigen itu saja yang dia dikenali, langsung dia bisa teraktivasi. Nah, terus kemudian dia bisa mengenali dalam bentuk native conformation. Jadi dalam bentuk begini-begini pun dia bisa teraktivasi. Kalau sel T dia linear begini.
Terus FDC. Jadi tadi dendritik ada dua tuh, ada klasikal, ada plasmacytoid. Plasma tadi di dalam plasmacytoid ya di dalam plasma. Kalau klasik tadi di dalam jaringan. Kalau ini hasilkan interferon 1, kalau ini hasilkan sebagai APC. Nah, ternyata ada lagi dendritik yang tinggal di dalam lymph node atau lymphonodos. Jadi kalau kita lihat begini, ini kan kalau lymph node itu dia punya bagian korteks itu, bagian korteks itu ini. Nah, dalam korteksnya ada sentrum germinativum yang kaya akan limfosit B. Ternyata selain limfosit B di dalamnya ada juga follicular dendritic cells. Nah, apa gunanya? Jadi ini gambar mak baru deh. Jadi follicular dendritic cells itu dia kayak mirip dendritic cells yang kayak banyak tangan-tangannya begini, tapi dia punya sesuatu yang namanya Fc reseptor. Fc reseptornya panjang namanya. Tuh, Fc reseptor R2B, gamma R2B, yaitu Fc reseptor dan juga reseptor untuk komplement atau CR2 ya. Nah, ini nanti dia akan mengenali itu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang lewat, ini ada afferent limfatik tuh, kalau masuk di nodus limfatikus itu dia masuk ke limfatik afferent. Nah, di limfatik afferent nanti dia masuk ke bagian kapsula. Nah, di kapsula nanti ada sinus subkapsularis. Nah, di sinus kapsularis itu dia bisa berhubungan dengan limfosit B yang marginal atau limfosit B yang di pinggir gitu. Nah, terus nanti ada limfosit B yang teraktivasi. Limfosit B yang teraktivasi akan melepaskan lah, maksudnya teraktivasi dia pegang antigen, toh. Nah, ada yang dia lepaskan begini. Nah, antibodinya. Nah, ini antibody akan diikat sama si follicular dendritic cells, dia akan presentasikan. Jadi follicular dendritic cells itu adalah sel yang mempresentasikan untuk sel B. Nah, ini dia presentasikan, terus dia panggil sel B yang lain datang di sini, teraktivasi semua. Jadi dia mau meningkatkan efektivitas proses pengaktifasian dari sel B. Jadi sel B cepat secara masif bisa diaktifasi gitu. Nah, kalau si R2 dia bisa ikat. Jadi kan ceritanya antigen yang masuk ke dalam kapillary lymph itu tidak hanya antigen yang bebas saja, tapi ada antigen yang sudah diikat sama komplement. Nah, itu kalau misalnya dia sudah diikat sama komplement, dia masuk ke sini, dia ketemu sama FDC ikat nanti pakai CR2, ini toh. Nah, CR2 nanti memperkenalkan ke sel B kemudian teraktivasi. Gitu. Jadi terus dalam proses pengaktifasian juga dia menyeleksi yang mana sel B yang memiliki afinitas yang tinggi sehingga bisa bekerja dengan baik gitu. Jadi dia mempresentasikan juga menyeleksi select B cells. Nah, jadi ada FCR, ada komplement, dia bisa ikat dan juga bisa menyeleksi. Kalau ini sebenarnya adalah T cells yang masuk ke dalam innate immunity. Jadi ada T cells itu tidak selamanya adaptive immunity, tapi dia juga bisa dalam bentuk innate immunity kayak ini, natural killer T cells dan gamma delta T cells. Jadi tidak khas responnya. Yang penting dia bisa mengenali dan menghasilkan respon T cell seperti umumnya gitu. Apalagi ini summary. Oke. Ada yang mau ditanyakan atau terlalu cepat Kak tadi? Novel. Oke. Kalau Siapa tidak ada itu? yang mau ditanyakan, bisa lanjut ke... Ada. Oh, ada kan yang mau bertanya? Iko dong, saya nggak baca. Ada Mairan, nggak bisa Kak. Oh, oke. Silakan Nggak dijawab. baca tadi, sorry. Saya jawab satu-satu, natung dulu. Jadi kalau pertanyaannya Maira, saya lihat dia bertanya
secara khusus apa perbedaannya ini dendritik plasmasitoid sama NK sel, karena kan NK sel selama ini kita diajarkan bahwa dia itu berperan dalam membunuh juga sesuatu yang intrasel gitu, mikroba yang intrasel ya, begitu. Sebenarnya kalau dendrit keduanya itu bisa membunuh yang intrasel, jadi bukan kayak plasmasitoid itu menyerang virus dalam darah, tapi plasmasitoid juga membunuh yang ada di dalam sel. Tapi bedanya adalah kalau NK sel, sesuatu yang ada di dalam itu dia datangi secara langsung. Jadi NK sel yang langsung mendatangi sel tersebut, lalu kemudian menghasilkan proses pelepasan itu, kayak mirip dengan T sel menghasilkan menginduksi proses apoptosis secara langsung. Jadi dia harus berhubungan dengan NK selnya. Sedangkan kalau plasmasitoid, kalau dia mendeteksi suatu mikroba, maka dia akan melepaskan interferon 1. Jadi dia tidak harus mendatangi sel-sel di sekitarnya, tapi dia menghasilkan interferon 1, nanti interferon 1 itu akan menginduksi proses antiviral. Nah, antiviral ini akan membuat virus-virus itu tidak bisa terreplikasi gitu. Nah, terhenti prosesnya. Nah, nanti proses-proses pembunuhan itu tidak secara langsung dilakukan oleh plasmasitoid, dilakukan oleh sel-sel lain. Jadi plasmasitoid itu cukup mengaktifasi antiviral state saja. Apa itu? Oke. Sudah Mimaira atau bagaimana? Jadi bukan dalam darah atau bagaimananya, dua-dua dalam sel, tapi caranya yang berbeda. Lanjut Mbak Dena, kalau di ini Cika jelasin yang FDC tadi itu. BTW Noval, saya lanjut mini atau maksudku materimu dulu atau bagaimana? Jawabin dulu, kasih pilihan itu materinya. Oke. FDC. Jadi follicular dendritic cells itu salah satu jenis dendritik yang dia itu tinggal dalam limfonodus. Jadi dalam limfonodus itu dia tinggal di dalam limfonodus. Nah, di limfonodus itu dalam sentrum germinativum kan kayak akan limfosit B. Limfosit B itu tinggal di sini. Nah, ternyata di antara limfosit B itu ada follicular dendritic cell. Nah, kalau di zoom in itu kayak begini. Nah, ini namanya sentrum germinativum. Kalau misalnya ada suatu antigen, kalau misalnya ada suatu antigen, sorry, saya cari dulu gambar supaya gampang. Ya Allah. Jadi ada suatu antigen, sorry. Ada suatu antigen antigen ini dibawa oleh APC atau dia bisa lewat sendiri. Nggak ada pula gambarnya sini. Ada antigen dibawa oleh APC itu bisa mengaktifasi sel T, tapi ada juga antigen yang ikut gitu dalam limfatik ini, pembuluh limfa. Nah, nanti ada alurnya itu kan di limfonodus, dia masuk ke dalam kapsula fibrosa. Di kapsula fibrosa ada sinus subkapsularis, jadi kapsula fibrosa, terus ke sinus subkapsularis. Nah, salah satunya itu saat dia di sinus subkapsularis, itu dia bisa berhubungan dengan bisa mengaktifasi sel limfosit B, jadi ada antigen yang bisa lewat situ gitu. Nah, ini berdasarkan apa yang saya baca, nah. Terus nanti sel limfosit B-nya itu teraktivasi lah. Ceritanya ini kan limfosit B dia lewat dia ada membran bind gitu, ada IgM sama IgD. Walaupun tidak ada yang menginfeksi, selalu ada itu. Nah, kalau misalnya dia berikatan dengan antigen, maka dia akan melepaskan itu. Atau dia melepaskan yang sudah mengikat antigen. Nah, antigen nanti diikat sama Fc reseptor di sini. Jadi ada
dendritic cells itu dia follicular dendritic cells itu dia punya 2 tangan khas, yaitu tangan yang bisa mengikat antibody dan tangan yang bisa mengikat komplement. Jadi kalau ini tadi jalurnya dia akan mengikat si antibody yang sudah mengikat antigen. Jadi nantinya dia akan pegang itu dan akan memanggil sel B yang ada di sekitar gitu, supaya lebih banyak lagi sel B yang mengenali ini. Nah, sel B itu kalau misalnya dia ketemu dengan antigennya kan dia akan teraktivasi. Jadilah dia bisa teraktivasi gitu. Kalau misalnya komplement, maka ada antigen yang diikat sama komplement. Nah, nanti dia bakalan masuk ke sini, diikatlah sama ini, CR2 reseptor tuh. Nanti CR2 ini bakalan si antigen ini akan dikenali lah sama sel B. Sel B kemudian akan teraktivasi. Jadi semakin banyak, jadi dia cuma mempresentasikan gitu. Sambil dia mempresentasikan, dia juga menyeleksi yang mana kira-kira afinitasnya kuat gitu. Tapi proses seleksinya saya juga nggak tahu bagaimana. Ini kayaknya nggak terlalu penting sih, tapi FC reseptor pokoknya. Oke. Masih ada yang lagi mau ditanyakan? Benar. Oke, sama-sama. Oke, siapa lagi? Kostimulatornya. Oh, kayaknya ini masuk di materi deh, kostimulator itu. Materi seluler kemarin. Ya nggak sih? Apa pertanyaannya? Itu ada yang bertanya, kostimulator itu nggak sih yang CD28 itu? CD28 B7. Iya, itu nih. Kostimulatornya T-helper 1. T-helper. Saya ngomong. Jadi, tunggu dulu. Saya share misalnya Pak. Gimanakah itu? Ada di sini? Ada ya. Tapi dijelaskan tadi tahu ada yang signal kostimulator. Coba tahu ada yang terbuka. Tidak ada guys. Jadi saya gambar saja. Jadi ini ceritanya kalau misalnya ada sel APC, jadi kan APC hasilkan MHC toh, MHC atau ada sel yang terinfeksi lah, hasilkan MHC. Nanti ada peptide fragment diperkenalkan, ada sel limfosit, limfositnya limfosit T. Nah, limfosit T ini ada TCR. Nanti TCR akan kenali MHC dan akan kenali antigen. Nah, akan teraktivasi, tapi dia butuh signal yang kedua supaya dia bisa teraktivasi sempurna, karena kalau misalnya tidak ada kostimulator, dia tidak bisa teraktivasi atau dalam keadaan anergi gitu. Nah, apa itu kostimulatornya? Sel T memiliki namanya CD28, sedangkan APC itu memiliki B7. Nanti ketemu sama ini dua, baru sel T bisa teraktivasi dan sel T bisa hasilkan proses apa namanya? Kalau misalnya dia sel terinfeksi, dia akan menjadi cytotoxic cells. Kalau misalnya dia sel T helper, maka dia akan teraktivasi membentuk T helper sesuai dengan kayak misalnya ini kalau dia ketemu toh, dia akan APC juga akan menghasilkan sitokin. Jadi kayak ini kostimulator, ada reseptor. Kalau misalnya ketemu, ini akan hasilkan sitokin. Kalau misalnya ini APC memegang misalnya bagian dari suatu bakteri, misalnya, maka dia akan mengaktifasi membentuk T helper 1 gitu. Jadi T helper 1 yang akan teraktivasi. Gitu, jadi misalnya berarti dia lepaskan IL-12 dan sebagainya gitu. Atau ada yang atau gimana kan Oval? Bagaimana kemarin itu? Begitu nih harusnya, karena kan saya bahasnya kemarin itu lebih ke aktivasinya kayak sel yang B. Kan yang baru sempat kubahas itu kan masih yang humoral kok. Oh, oh, oke. Jadi intinya ada reseptor lain. Jadi dia tidak hanya sel T reseptor ketemu dengan ini,
MHC dengan antigennya baru dia teraktivasi, tapi dia juga butuh ini supaya dia teraktivasi. Jadi dia butuh signal kedua juga. Itu sih. Kayak ada soal nggak spesifik banget. Oh iya memang. Itu yang apa lagi namanya, soal difusi ada yang bertanya virus intrasel menurutku bisa NK karena dia juga membunuh sesuatu yang intrasel, tapi bisa juga plasmacytoid, tapi menurutku lebih ke arah NK karena pertanyaannya itu apa lagi namanya, membunuh nggak sih, kalau misalnya katanya ada kayak membunuh atau kayak mengatasi secara langsung itu lebih ke arah NK, tapi kalau misalnya mencegah ya itu bisa apa namanya plasmacytoid dendritik, dan di opsinya juga bukan dendritik plasmacytoid, jadi kemungkinan ambigunya lebih besar, bisa saja dendritik klasikal yang dia maksud, jadi menurutku lebih ke NK. Terus jelaskan ulang MHC restriction. Oke, tunggu, masih tershare Jin itu? Masih. Oke, jadi MHC restriction itu intinya adalah bagaimana itu sel T, kan kalau sel B itu dia bisa mengenali apa saja, kayak dalam bentuk mentah itu dia masih bisa kenali semua. Kalau misalnya sel T, dia ada namanya MHC restriction. MHC restriction itu dia kayak keadaan di mana dia hanya bisa mengenali sesuatu yang dipresentasikan oleh MHC. Jadi kalau sel B itu dalam bentuk begini pun dia bisa kenali, kalau sel T itu harus dipotong-potong, dan itu pun yang dia potong itu peptida gitu, dan harus dipegang oleh sesuatu yang namanya MHC. Nah menurutku itu kayak apa namanya, memang sel T ini harus lebih panjang prosesnya berdasarkan logika aku, karena dia tuh efeknya jauh lebih besar, karena nanti kalau misalnya T helper teraktivasi dia bisa juga aktivasi sel B, jadi makanya dia lebih restrict, lebih ketat proses pengaktivasiannya. Jadi ada syaratnya harus dipegang sama MHC. Kalau sel T, kalau sel B tidak sih, semua bisa. Yang penting dia berhubungan sama antigennya. Terus HLA-DM di HLA-DM. Jadi kalau misalnya bersihkan dulu kotornya. Jadi kalau misalnya yang MHC2 ini, dia itu kan untuk bisa menyatukan antara ini MHC2 yang sudah dibentuk sama RE tadi, ini toh, dengan peptide fragment, dia butuh HLA-DM. HLA-DM ini pokoknya kayak ada enzim yang bisa membantu menyatukan itu. Dia melepaskan klip dilepaskan karena kan klip tadi untuk menstabilkan ini saja, supaya MHC2-nya itu siap untuk bertemu dengan peptide fragment. Nah, sedangkan kalau misalnya sudah dilepaskan, maka dia akan segera membuat ini bisa masuk ke sini. Jadinya terbentuklah MHC2 yang sudah memegang peptide fragment. Kalau misalnya tidak ada, maka tidak akan tidak akan terbentuk gitu. Jadi HLA-DM ini dia yang membantu proses pembentukan itu. MHC2. Bukan pembentukan, penyatuan gitu. Kalau misalnya ditanya yang membantu proses penyatuan pada MHC1, TAP, karena dia yang memasukkan. Kalau yang membantu penyatuannya ini HLA-DM, karena dia yang membantu melepaskan klip dan menyatukannya dengan peptide fragment masuk ke sini. Terus jelas nih siapa tadi bertanya? Syafira. Iya Syafira. CR. Lanjut Madonna. CR itu antigennya berasal dari komplement. Oh, follicular dendritic cells sih. Iya, saya juga bingung sekali tadi. Pernah ini, tapi saya cari di Google, hasilnya itu seperti ini. Jadi, dia itu punya delete. Astagfirullah. Tuh. Nah, jadi ini follicular dendritic cells itu punya CR2. Ini saya gambar sederhana, Mina. Dia punya CR2. Jadi CR2 itu namanya complement reseptor. Nah, ini kalau misalnya ada suatu antigen
saya sederhanakan saja, antigen yang masuk ke dalam limfonodus dan dia masuk ke dalam sentrum germinativum. Nah, dikelilingi sama komplement. Kan komplement itu salah satu fungsinya apa untuk opsonisasi toh. Jadi opsonisasi melisiskan aktivasi MAC dengan inflamasi. Nah, fungsi opsonisasinya itu dia salah satunya akan membawa si antigen ini. Dia kenapa begini? Ini antigen yang warna hitam, ini komplement yang warna merah. Nah, nanti dia berikatan di sini. Jadi dia bisa dia tak balik Kak. Dia bisa ikat si komplementnya dan kemudian secara tidak langsung akan mempresentasikan si antibodinya. Nanti sel B itu, pokoknya ini sel dendritic follicular dendritic cells bisa hasilkan suatu zat, lupa sekali maaf namanya, CXCL berapa, 19, lupa Kak. Pokoknya ada suatu zat yang dia bisa lakukan untuk memanggil sel B yang masih naif di sekitarnya untuk bisa datang gitu untuk mengenali ini. Dan dia teraktivasi nih. Gitu. Sama dengan FC reseptor, dia pegang antibody. Iya, dia pegang antibody gitu. Siapa lagi? Sebenarnya saya masih bingung MHC1 dan 2 slide 20 kan. MHC1 dan 2 slide 20, 21. Oh ini. Intinya ini adalah proses pembentukan MHC1 sama MHC2 gitu. Kalau misalnya MHC1 dia MHC2 dia prinsipnya adalah peptide fragmentnya itu selalu dalam vesikel. Jadi dia dalam vesikel tidak pernah di sini. Tidak pernah di dalam sitosol. Jadi dia masuk dalam bentuk fagosom. Fagosom nanti ketemu sama lisosom yang notabene banyak enzimnya, enzim katepsin, ROS, MO gitu. Nanti dia akan membuat ini si antigen itu menjadi fragmen-fragmen karena dia pecahkan toh, dia mencerna. Jadi proses fusinya ini antara lisosom dengan endosom itu akan mencerna ini, membuat ini jadi fragmen-fragmen gitu. Nah, setelahnya jadi fragmen, saya gambarkan saja pada ini. Jadi atau di sini mau bir nih, sorry. Jadi setelahnya dia jadi fragmen, dia bakalan menjadi kayak begini saja toh. Dia jadi vesikel yang terdiri dari fragmen-fragmen peptida. Nah, dia menunggu adanya MHC yang datang gitu, karena MHC itu dia dibentuk di RE. Kan ceritanya untuk membentuk suatu protein kan transkripsi, terus kemudian translasi. Nah, ini translasi dibentuk oleh ribosom. Nah, untuk sesuatu yang pokoknya dia translasi. Nah, translasi ini nanti dia akan membentuklah proteinnya membentuk MHC2. MHC2 ini akan dipegang sama chaperone dulu. Chaperone ini kemudian menyatukannya nanti menjadi ini. MHC2 yang sudah sebenarnya sudah utuh, tapi dia masih labil karena belum memegang peptide fragmentnya, sehingga dia diikat sama sesuatu yang namanya klip. Nah, klip ini yang jadi lem sementara lah. Nah, terus kemudian dia akan suatu proses pengiriman sesuatu kan dia akan ke badan Golgi dulu. Nah, dari badan Golgi dia akan dilepaskan dalam bentuk vesikel. Vesikel ini akan membawa si MHC2 itu untuk menyatu dengan si peptide fragment yang tadi. Jadi dia menyatu, ini ditambah dengan ini, toh nanti jadinya ini. Nah, terus kemudian nantinya di dalamnya itu ternyata juga sudah disediakan ini, HLADM. HLADM itu nanti berfungsi dalam menyatukan antara si peptide fragment dengan MHC2. Karena kan tadi cuman klip yang memegang untuk sementara. Nah, sudah ada peptide fragmentnya. Bagaimana cara menyatukannya? Dibantu oleh HLADM. Dia melepaskan klip dan memasukkan peptide fragment. Jadilah terekspresi nantinya. Nah, kalau misalnya ini, pokoknya dia dalam sitosol. Nanti sitosol itu, kan kalau misalnya virus itu masuk ke dalam, dia ke dalam sel berfungsi memiliki misi untuk memperbanyak dirinya gitu. Itu virus. Nah, kalau misalnya dia sudah dalam tahap
sudah terbentuk nih proteinnya, sel yang terinfeksi ini salah satu caranya untuk bisa menyelamatkan teman-teman di sekitarnya, untuk bisa menyelamatkan teman-teman di sekitarnya, dia mau mengorbankan dirinya supaya biar misalnya dibunuh supaya virusnya tidak tersebar lagi gitu. Nah, jadilah dia mengeluarkan beberapa dari jalur pembentukan virus, kan harusnya ini virus tersintesis, proteinnya membentuklah virus yang baru, jadi virusnya banyak. Nah, sel ini akan mengeluarkan salah satunya, nanti dipegang sama ubiquitin, terus kemudian ubiquitin dengan proteasom, kan ubiquitin akan pegang ini protein dibawa ke proteasom, ubiquitin proteasom. Nah, terus kemudian nanti peptide proteinnya dipecah-pecah membentuk peptida fragmen. Nah, peptide fragmen ini harus masuk ke dalam RE. Kalau tadi kan dia vesikel, dalam bentuk vesikel. Kalau ini harus dibawa ke tempat pembuatan MHC1. Kan dalam dia tidak dalam vesikel. Nah, setelah itu nanti dia masukkan oleh TAP. TAP lah yang berfungsi dalam menghubungkan antara ini dengan peptide fragmen dengan MHC. Jadi kalau misalnya ditanya apa yang menghubungkan antara MHC1 dengan membantu menyatukan MHC1 dengan peptida, berarti namanya TAP. Kalau misalnya MHC2 dengan peptidanya, berarti jawabannya adalah HLA-DM atau DM saja. Terus nanti dikeluarkan ke badan Golgi, terus diekspresikan. Nah, terus juga kalau misalnya kalau misalnya MHC2 tadi, penghasil MHC2 lupa Kak jelas lagi. Penghasil MHC2 juga ini dia bisa masuk ke dalam sini, proses ini gitu. Karena ini yang dalam fagosom ini ada beberapa virus, ada beberapa mikroba yang setelah dia masuk di sini dia bisa lolos ke sitosol. Wih gitu. Jadi kayak masuk ke dalam sini, menginfeksi lah si host. Jadi si sistem imun tubuh kita, sistem pertahanan tubuh kita juga itu bisa kalah. Nah, sehingga dia bisa menghasilkan proses pembentukan MHC1. Jadi kalau misalnya dia di sitosol, dia akan ke proses ini, bukan ke proses MHC2, karena dia sudah di sitosol toh, dia akan ke sini. Oke. Udah ada Midi. Lanjut nih, Nova. Sorry. Oke, nggak ada Mi. Tanyaan. Oke, makasih Adinda. Oke, jadi bisa berlanjut ke materinya yang saya di. Oh ya, Iya, saya. semangat. Oke, jangan dulu keluar dong. Tidaklah. Tidak dong, ya tidak dong. Oke. Berhenti kon, aku Nanti. tahu itu kau Iqbal. Wow. Oke, jadi bisa langsung mungkin dilanjut. Dan ya sama sih sama Adinda, kalau misalnya ada yang mau bertanya, karena cepat sekali mungkin penjelasanku, bicaranya aku, bisa bisa sekali nah di chat Kak. Oke, jadi kan tadi Adinda sudah bahas mengenai eh, penangkapannya. Jadi kan ini materi sebenarnya penangkapan dan pengenalan antigen. Jadi Adinda sudah bahas penangkapannya, yang dimana itu tadi ada namanya apa molekul MHC, ada juga sel-sel APC dan sebagainya toh. Dan saya ini bagiannya adalah tentang pengenalannya. Jadi bagaimana ketika sudah ditangkap kita kenal itu antigen, dan nanti bagaimana kira-kira mekanismenya. Tapi untuk mekanismenya kan sudah dibahas di materi lain. Jadi kayak kita fokus di bagaimana pengenalan dari si antigen ini ketika sudah ditangkap. Oke. Jadi ya menurutku tuh dua ji apa ya memang kalau dipikir-pikir ya dua ji toh kalau misalnya kita bahas tentang pengenalan ini ada yang mengenali dan ada yang dikenali pastinya. Toh. Nah, yang mengenali di sini adalah bisa antibody ataupun ya reseptor dari sel-sel limfositnya karena kan kita bahas sistem imun yang adaptif. Kemudian yang dikenali apa? Ya jelas antigen. Jadi ya ini kok dikenali untuk apa? Ya untuk kita bisa picu sistem imun adaptif. Nah ini kayak gambaran yang umum sekalinya dari apa yang kita bahas, yang mau ku bahas pada ya slide-slide selanjutnya. Jadi ini outline apa kayak gambaran umumnya apa yang kita mau bahas pada tentang yang saya ini. Jadi tadi overview sudah. Jadi tentang ya ada yang dikenali, ada yang mengenali, ada yang dikenali. Yang mengenali itu ya antigen atau antibody atau reseptor sel, limfosit, sel limfosit. Dan yang dikenali adalah ya antigennya. Oke. Jadi nanti kita selanjutnya ini bakal bahas yang kayak lebih spesifiknya apa maksudnya itu kayak reseptor sel atau antibody
Dan ya ini. Jadi yang pertama kita bahas dulu. Oh dan ini juga ada nanti quality control. Jadi apa maksudnya? Ya nanti pilih kita bahas apa maksudnya. Jadi stay tune dan jangan di skip. Oke, itu intinya. Jadi bahasan pertama tentang reseptor sel atau antibody. Nah jadi ini toh tadi kan ada limfosit B dan ada limfosit T. Di ini kayak bagiannya dari sistem imun adaptif. Jadi intinya kalau reseptor ya sel B itu namanya reseptor sel B ya BCR itu tapi dalam bahasa Inggris gitu, supaya lebih ya supaya sama bahasa itu semua kok. Jadi untuk reseptor sel B kita sebut yang namanya BCR, B cell receptor. Dan dia itu berupa IgM dan IgD. Nah, kalau kita pikir-pikir ya ini memang ya dalam bentuk antibodi sebenarnya. Tapi bedanya dia itu berikatan Ki di permukaannya sel B. Makanya dia yang menjadi reseptornya. Jadi ya reseptornya sel B apa? Ya sebenarnya antibodi juga imunoglobulin. Dan hal ini IgM sama IgD jenisnya. Tapi dia berfungsi sebagai reseptornya yang bakal terima Ki antigen dan dia itu berada di ya permukaannya sel limfosit B seperti itu. Dan kalau kita lihat ini gambarnya, oh, jadi ada sel B naif. Kalau misalnya dia di uh, apa? Kalau kalau kemarin itu sempat juga jelaskan kalau sudah cross-link toh dengan antigen, ya bisa dia ya teraktivasi jadi sel B efektor. Nah kalau misalnya ada sinyal keduanya dalam hal ini bisa sel T helper ataupun kayak apa kostimulator lainnya, ya, dia bakal berdiferensiasi menjadi sel plasma dan menghasilkan ini antibody. Nah ini kalau misalnya di si sel B, intinya reseptornya sel B disebut BCR, B cell receptor, dan dia bentuknya bisa IgM ataupun IgD sama ini. Nah untuk sel T, jadi dia sama apa konsepnya, dia namanya TCR, T cell receptor, dan dia itu ya pasti sifatnya reseptor itu dalam hal ini dia berada di permukaannya si sel T itu tadi. Dan seperti yang sudah kayak dijelaskan tadi panjang lebar oleh Adinda, kalau misalnya ini kita punya sel T, ya kalau misalnya dia mau berikatan atau mau diaktifasi sama APC, ya dia butuh juga kostimulator. Yang dalam hal ini ada molekul CD4. Seperti itu. Jadi intinya ada TCR. Nah, jadi ini yang kayak gambarannya dari yang mengenali nanti antigen. Jadi bisa dari Kalau sel B, limfosit B, dia itu BCR. Kalau misalnya limfosit T, dia itu TCR. Tapi persamaan ini kedua dua-duanya semuanya tetap butuh yang namanya kostimulasi untuk bisa aktivasi seperti itu. Jadi kalau kita lihat lebih dekat lagi ini dulu si uh, untuk limfosit B dulu. Kalau kita lihat sebenarnya tidak berdiri sendiri, jadi kayak di permukaan karena sebenarnya tugasnya ini si BCR, B cell receptor itu cuma untuk kenali antigen. Tapi kan untuk bisa kayak berdiferensiasi, untuk bisa teraktivasi intinya dia kan butuh sebenarnya itu sebuah sinyal dan sinyal supaya bisa kayak napicu misalnya DNA-nya untuk bisa menghasilkan protein-protein tertentu untuk misalnya kalau mau berproliferasi mau melakukan pembelahan sel mitosis kan butuh beberapa sinyal tertentu. Nah sinyalnya itu sebenarnya dibawakan oleh ini ada kayak molekul perintahnya. Dalam hal ini kalau misalnya limfosit B itu Ig alpha sama Ig beta yang kirimkan transduksi sinyalnya itu intinya. Jadi ada yang mengenali si antigennya dalam hal ini si BCI-nya dan ada ini yang fungsinya untuk transduksi sinyal. Jadi ini Ig alpha dan Ig beta. Tapi ini semua kayak kalau misalnya kayak kesatuannya namanya BCI kompleks. Jadi kompleks B cell receptor seperti itu. Sama juga konsepnya sama di sel T. Jadi ada TCI-nya yang TCI-nya saja yang fungsinya adalah untuk mengenali antigen. Dan ada yang berfungsi untuk transduksi sinyal untuk aktivasi ini sel T-nya. Nah, dalam hal ini bisa CD3 atau protein-protein lainnya. Seperti itu. Jadi itu loh kayak konsep intinya yang perlu dipahami. Oke, jadi ini untuk sel B sama sel T limfosit reseptornya. Nah, ini tadi yang kubahas tadi. Jadi ada kompleksnya toh. Jadi maksudnya untuk transduksi sinyalnya untuk bisa si diaktifasi ini sel limfositnya baik itu B ataupun T. Jadi kalau untuk B tadi, ulang sekali lagi, bisa dalam bentuk Ig alpha dan Ig beta. Kalau sel T bisa dalam bentuk protein CD3 ataupun ya ini ada protein-protein lainnya. Nah, ini itu maksudnya tadi untuk T sama BCR kompleks. Nah, antibody. Jadi antibody itu bisa juga ya pastinya
mengenali antigen. Tapi bagaimana caranya atau bagaimana komponennya, bagaimana strukturnya ini si antibody. Nah, di sini kita bahas. Nah, intinya yang paling penting dari ini si antibody perlu kita pahami adalah ada yang namanya antigen binding site. Jadi binding site atau tempat pertemuannya si antigen dengan apa? Ya, dengan antibody. Antibody dengan antigen. Sorry, tak balik. Jadi intinya ya ini merupakan tempat. Jadi nanti ya bakal di sini semua nanti ketemu sama antigen apa? Sini juga. Jadi untuk satu yang ini yang monomer untuk satu antibody ya bakal ada bisa dua sifatnya. Ada nanti namanya epitop. Jadi ada dua nanti epitop yang bisa dilewati ketemu sama dia. Epitop itu kayak intinya bagiannya si antigen yang ketemu dengan antibody. Jadi kalau bagiannya antibody yang ketemu sama antigen namanya itu antigen binding site. Nah, kalau dibalik, bagiannya antigen yang ketemu dengan antibody epitop. Jadi kan itu tadi gue bilang berarti ada kalau pertemuan berarti kan ada yang ketemu dan ada dua pihak ceritanya. Jadi kalau dari pihaknya antibody namanya antigen binding site, kalau dari pihaknya antigen dia namanya epitop. Jadi epitop itu yang dikenali sama antigen binding site sama antibodinya. Seperti itu. Nah, kalau kita bahas kayak anatominya, kayak strukturnya si antibody. Nah, sebenarnya ya simpel gitu. Jadi ada istilahnya heavy chains, ada dua. Yang ini yang warna biru, ini yang panjang kok. Dan ada pengikatnya, hinge, pengikat. Ikatan sulfida sebenarnya sih. Intinya ya ada heavy chains dua dan ada ini light chains yang dua. Dan mereka itu sifatnya identik. Itu dan ada juga yang penting di sini namanya FAB region dan FC region. FAB ini variable region, FC ini constant region. Jadi apa kepentingan ini ditahu ada namanya variable region sama constant region. Karena kan kalau misalnya variable region itu kayak ini yang bisa beda-beda untuk masing-masing antibody. Sedangkan ini FC misalnya untuk satu kelas yang sama misalnya IgM ya mirip semua jadi sifatnya untuk satu kelas antibody seperti itu. Jadi ini FC gen juga yang bakal misalnya diikat atau ketemu sama reseptor-reseptornya ya sel-sel imun semua. Dan ini FAB gen ya bakal yang ketemu sama antigen-antigen. Nah, kalau ditanya kembali dari itu yang penting kalau ditanya apa bagiannya dari antibody yang ketemu dengan antigen ya ini antigen binding site, bagiannya antigen yang ketemu sama antibody ya epitop. Kayak enggak bisa kayak saking penting itu harus ulang-ulang. Jadi intinya penting sekali itu untuk dipahami. Ini kalau misalnya untuk sertanya si antibody. Nah, itu dia bilang Kak. Jadi ada beberapa jenisnya, ada beberapa kelasnya, ada beberapa tipenya. Ini antibody. Jadi atau nama lain ini isotype yang kayak bahasa kedoknya, bahasa kedokterannya. Isotype. Jadi ada IgA, IgD, IgE, IgM, IgG sama IgM. Kalau misalnya IgM ini ya dia yang paling tinggi kalau misalnya infeksi yang respon imun yang primer. Kalau IgG umumnya dia yang tinggi kalau misalnya sekunder. IgE dia yang spesifik untuk biasa penyakit kalau masalahnya itu adalah infeksi parasit cacing. IgD dia kebanyakan dia ya memang spesifik khususnya fungsinya jadi BCR, B-cell receptor tadi di permukaannya limfosit B. Ada juga IgA. IgA itu dia banyaknya di sini di mukosa, jadi di cairan-cairan tubuh tak. Nah, kebanyakan itu IgA. Seperti itu guna-gunanya. Jadi kalau lihat ini ada yang konfirmasi ada beberapa kayak bentuknya ini masing-masing. Jadi kalau ini kita ambil coba IgG. IgG itu dia sifatnya monomer sama juga dengan IgE. Dia monomer karena ya cuma satu masing-masing antibody. Beda kalau kita bandingkan dengan ini IgA. Dia itu sifatnya dimer, ada dua. Jadi ada untuk satu kayak IgA, ada ya langsung dua di sini imunoglobulinnya, antibodinya. Seperti itu. Ig itu imunoglobulin, jadi imunoglobulin A itu sifatnya dimer seperti itu. Jadi kayak untuk satu tadi untuk satu imunoglobulin A ada dua molekul imunoglobulinnya seperti itu. Kalau monomer ya satu.
Kalau misalnya ini IgM dia sebenarnya bisa dua, bisa apa? Tapi umumnya dalam bentuk pentamer gitu. Kalau misalnya kayak bersirkulasi di dalam tubuh tak. Kalau misalnya, tapi kan tadi bilang nggak bisa IgM, IgD itu BCI toh. Jadi kalau dalam bentuk BCI aja, dia tetap di monomer sebenarnya. Seperti itu. Jadi G sama IgE monomer, IgA itu dimer, IgM pentamer. Seperti itu. Kalau untuk fungsinya IgA tadi di mukosa, IgD dia cuma BCI saja, IgE dia bisa untuk parasit, ini kok helmintic parasit, khususnya yang cacingan. Kalau IgG dia itu bisa banyak sekali, oksigenasi, bisa aktivasi jadi kayak antibodi yang utamanya tubuh tak. Kalau misalnya khususnya kalau misalnya yang sekunder, jadi obstruksi antibody apa ADCC antibody dependent cellular cytotoxicity, neonatal immunity. Oh ini juga yang kayak bisa ditransplantasikan apa bisa diturunkan dari apa dari orang tuanya kita, dari ibu sebenarnya. Kalau ini IgM ya dia kayak yang sekarang untuk yang untuk infeksi primer. Jadi kalau misalnya mau kayak pembahasan yang lebih spesifik tentang ini masing-masing antibody, bisa kayak cek di video lain toh yang tadi malam sudah aku jelaskan tentang imunitas humoral. Jadi ya kalau misalnya mau bahas yang lebih detailnya. Oke, jadi ini toh kayak hmm, mungkin kayak semacam perbedaannya dari si eh, kalau misalnya BCR sama TCR kan BCR ini sama di antibody toh karena dalam bentuk antibody juga anunya eh, si BCR-nya. Ini forms of antigen, jadi kayak bentuk antigen yang dikenali sama ini reseptor. Jadi kalau misalnya BCR atau antibody imunoglobulin itu ya bisa umum sekali, Ji. Maksudnya tidak terbatas, Ji. Apa yang mau bisa berkaitan. Jadi bisa protein, bisa polisakarida, bisa lipid, ataupun nukleik acid, ataupun apapun senyawa kimia lain yang sifatnya imunogen. Sedangkan kalau misalnya TCR, dia itu lebih spesifik ke yang sifatnya peptida, protein, sama amino, seperti itu. Dan yang dibawakan oleh MHC, yang dibawakan oleh APC dalam bentuk ada apa yang sudah berikan sama MHC, seperti itu. Kalau misalnya TCR, kalau itu tadi BCR dia sifatnya lebih umum, jadi tidak pilih-pilih, bisa protein, bisa polisakarida, bisa lipid, bisa apa, jadi semua senyawa kimia yang sifatnya imunogen. Jadi ini sebenarnya apa yang kayak perbedaan utamanya antara antibody BCR sama TCR. Nah, untuk antibody sendiri tadi ada istilahnya ini afinitas dan aviditas. Oh, ini afinitas dan aviditas. Untuk afinitasnya itu kita bahas kayak ikatan antara satu antigen dengan satu antigen banding zatnya. Jadi kayak kan tadi bagiannya antigen yang ketemu sama antibody epitop. Antigennya bagiannya antibody yang ketemu sama antigen banding site. Jadi aviditas itu kayak seberapa kuat antigen binding site ketemu dengan epitop, seperti itu kalau afinitas. Nah, kalau misalnya aviditas, kita misalnya kita lihat ini, misalnya ini langsung yang kayak contoh yang utamanya kan IgM itu dari sifatnya bentuknya formnya dia monomer pentamer ya saya pentamer ke dia. Jadi ada kayak langsung 5 IgM di sini. Oke, jadi kan ada 5 IgM, tapi kalau misalnya dibilang 5 IgM, ada berapa antigen binding site-nya? Kan untuk satu molekul begini, ada 2. Berarti kalau ada 5, ada 10 toh, ada 10 antigen binding site-nya. Jadi kalau mau dibilang aviditasnya, dia kayak 10 misalnya. Dibandingkan kalau misalnya ini tadi, si IgG, yang cuma satu juga ikatan. Berarti dia aviditasnya 10 kali lebih kuat toh, daripada si IgG. Jadi kalau aviditasnya kayak keseluruhannya, jadi untuk satu molekul IgM ini, ya ada berapa yang berikatan keseluruhan antigen yang antigen binding site yang berikatan, seperti itu kayak jumlah yang berikatannya. Jadi kayak ini kalau mau lebih enaknya tuh aviditas itu kuantitasnya, afinitas itu kayak kualitas ikatannya toh seperti itu. Jadi afinitas kayak seberapa bagus hubungannya, afinitas itu seberapa banyak ya hubungannya, seperti itu. Oke, jadi sebelum lanjut lagi kayak kalau misalnya ada mau ditanyakan karena kok yang jelas tadi apa kayak terlalu cepat, silakan di chat karena oke. Jadi ini sudah Miki bahas tentang si yang mengenali. Nah, kita bahas yang dikenali lagi. Jadi ini dalam hal ini adalah ya jelas antigen.
Jadi apa yang mau penting di sini tentang antigen? Nah ini, jadi ada ini kenalan Kak, apa? Ada ini yang tuh namanya Waldo. Jadi Waldo ini ya kita analogikan sebagai ya antigen. Anggap media ini volunteer di sini tuh. Jadi anggap media ini sebagai mikroba. Jadi kan dia otomatis punya yang namanya antigen. Nah, jadi sebenarnya apa itu antigen? Jadi intinya, seinti-intinya tuh antigen itu adalah sesuatu yang dikenali oleh antibodinya tubuh tak, oleh reseptornya tubuh tak, oleh imunnya tubuh tak. Jadi apapun itu. Jadi antigen itu adalah sesuatu yang dikenali oleh sistem imunnya tubuh tak. Dalam hal ini kan kita bahas antibodi. Berarti antigen itu yang dikenali sama antibodinya tubuh tak. Seperti itu. Ini. Jadi misalnya antibodi yang dipilih sama apa antigen yang dipilih oleh antibodi tubuh tak adalah ini si lengannya si Waldo. Tapi kan sebenarnya ini tuh antigen itu ya semua mie yang dikenali. Jadi dalam hal ini mungkin apa kalau dibilang sih tuh ada ini antigen binding site. Jadi antigen binding site-nya ketemu dengan ini epitopnya si Waldo, si antigen toh seperti itu. Jadi part of Waldo antigen. Jadi ya itu ini intinya. Jadi kalau misalnya kebetulan ini tuh kayak antibody lain dia mungkin dia kayak sama-sama di Waldo, sama-sama di apa mikroba yang sama, tapi bisa dideteksi sama antibodi yang beda ya karena beda ki epitopnya, apa beda ki epitop yang dikenali yang ketemu sama antigen binding setnya. Jadi kayak ya antigen ini jadi untuk ini semua kayak satu satu antigen, ini satu antigen jadi bisa bisa jadi misalnya satu satu mikroba memiliki beberapa antigen yang beda seperti itu. Oke. Jadi ini makanya ada kayak istilahnya apa ya? Cross activity, yang mungkin pernah didengar waktu BMD. Jadi misalnya ini konsepnya mungkin si Waldo punya kayak saudaranya atau siapanya temannya ya saudaranya misalnya namanya Wanto. Nah Wanto ini ya kan mirip apa mirip ya bentuk-bentuknya sama Waldo. Jadi bisa dikenali sama ya antibodi yang sama kan. Jadi mereka sangat mirip sekali sih. Seperti itu. Jadi misalnya dia juga apa mereka punya siapa lagi? Ada omnya tuh namanya Wal Wa, Wakso. Wakso mau saja namanya tuh jadi kayak itulah intinya. Jadi konseptif itu apa kayak walaupun beda ki antigennya apa beda ki ya agak beda ki sedikit antigennya tapi bisa ki dikenali sama ya antibodi yang sama atau antibodi yang apa yang satu kelas sih seperti itu seperti itu. Nah itu tadi kalau misalnya kayak konsep umumnya tentang antigen. Jadi ini kayak ada lagi namanya tentang jadi ini kita bahas ke epitopnya. Jadi epitop tadi itu apa? Jadi apa bagian dari antigen yang ketemu sama antibodi. Nah, ini bagian dari antigen yang dikenal oleh antibody disebut epitop atau determinan. Nah, ini epitop kayak misalnya tadi kembali lagi coba ke Waldo. Tadi toh. Nah, kalau kita lihat ini Waldo, dia ini kayak misalnya yang dikenali sama antibody tak ini si lengan kanannya toh. Nah, kalau misalnya kebetulan si ini antibodinya tidak di lengan kanannya, di lengan kiri, apakah masih bisa dikenali? Masih bisa sebenarnya. Kenapa Kak bilang masih bisa? Karena ini, lihat Ki antigen binding setnya. Antigen binding setnya ini kayak dia sebenarnya bukan cuma lengan kanan, tapi sesuatu yang mirip dengan lengan kanannya juga. Jadi semua apa kayak semua mini yang kayak apa ini kan? Bajunya yang kayak bentuk-bentuk kalau apa guys begini. Jadi kayak bisa dikenali. Toh itu tuh. Dan ini kok jadi ada nanti namanya ini. Jadi bisa sifatnya ini epitop unideterminan ataupun multideterminan. Kalau unideterminan berarti dia cuma satu jenis saja untuk satu Waldo. Jadi kayak misalnya antibodinya atau apa sih epitopnya ya satu jadi maksudnya kayak ya satu jenis jadi dari si Waldo mungkin cuma bajunya saja yang bisa dikenali seperti itu. Nah ada juga sifatnya multideterminan. Jadi kembali lagi ke Waldo. Jadi multideterminan itu maksudnya, jadi walaupun dia hanya satu Waldo, tapi dia bukan cuma satu antibodi yang bisa kenali. Oh, apa? Bukan cuma satu epitopnya yang bisa dikenali. Jadi mungkin selain bajunya, nah ada juga ini si sepatunya yang dikenali sama antibodinya kita. Jadi epitopnya itu untuk satu mikroba, satu Waldo. Nah ada lebih dari satu. Jadi bisa bajunya, ini juga bisa juga kepalanya, bisa juga si
rambutnya, dan bisa kakinya. Jadi ini namanya multi determinan. Jadi di dalam satu Waldo ada beberapa epitop seperti itu. Oke. Nah, selain determinan, ada juga namanya ini, valensi. Ya, maksudnya kayak univalen atau multivalen. Nah, kalau valen itu kayak jenis anunya. Kayak misalnya toh tadi ada ini. Jadi ini contohnya, misalnya di baju saja. Nah, kalau jadi unideterminan itu maksudnya kayak seberapa banyak bagiannya satu ini kayak yang bisa dikenali. Jadi maksudnya misalnya ini si di kepala atau nah kalau misalnya ini dia sifatnya jadi unideterminan univalen. Karena misalnya toh ya misalnya ini si Waldo ganti baju ki sama ganti sepatu. Jadi otomatis sisa kepalanya saja yang bisa dikenali. Jadi nanti dia sifatnya bakal jadi unideterminan toh karena ya sudah ganti baju ceritanya. Dan dia bakal sifatnya univalen karena kalau misalnya kepala ya satu juga kepalanya toh. Nah, beda kalau misalnya toh yang ini bajunya yang kita lihat dia itu bisa jadi multivalen. Kenapa bisa? Karena bajunya kan ya banyak toh maksudnya kayak luas di sini. Jadi bisa selain di siku kanannya bisa pindah mungkin ke siku kirinya, bisa pindah ke bagian sini, ke bagian sini, ke bagian sini, ke bagian sini. Jadi dia multivalen. Jadi selain berkaitan di satu sini, bisa juga berkaitan di tempat lainnya. Toh, tapi ya satu jenuhnya kayak untuk di satu jenis epitop yang sama ini ceritanya. Toh, jadi kalau pertanyaannya, jadi ini si Waldo tadi, apakah dia unideterminan univalen? Apakah dia ini? Jadi ada unideterminan tapi multivalen, ada juga multideterminan univalen. Jadi kayak mungkin kayak kayak cara pahamnya, cara hafalnya ya kayak ada intinya ada yang namanya determinan, ada yang namanya univalen toh. Kalau determinan kita lihat, jadi ada beberapa jenis. Jadi kalau kita bahas determinan kayak jenis epitopnya ada berapa. Kalau valen kayak ada berapa itu satu masing-masing jenis. Nah, jadi untuk si Waldo tadi dia itu multideterminan, multivalen. Kenapa gak bilang begitu? Karena ini dia itu multideterminan. Jadi ada satu Waldo, ada beberapa epitopnya. Epitopnya itu apa ya? Ini contohnya si sepatu, si bajunya, si kepalanya. Apakah ini sebenarnya kepala atau ini kayaknya deh. Ini topi di itu lah kepala maksudnya nah. Ya kepalanya lah. Nah, dia itu multideterminan. Ya ada 3 di sini epitopnya. Dan dia itu multivalen. Kenapa Kak bilang multivalen? Nah, karena ini. Si ini bajunya dia bisa ini kayak selain di siku kanannya bisa di belakang sininya, bahkan di belakangnya mungkin juga bisa. Di depan sini, di bahu di mana sembayang. Yang penting ya bukan cuma satu titik toh. Nah, kalau yang mungkin kayak contohnya yang kalau mungkin lihat kalau univalen itu maksudnya bagaimana? Kayak ini misalnya kalau topnya saja yang tapi yang kayak epitopnya bisa cuma di topi dan dia ya cuma di topi satu titik saja yang dikenali. Itu intinya kalau misalnya dia univalen. Oke. Jadi ini kalau misalnya ya epitop. Ada juga sifatnya si antigen ini kayak pembagiannya juga yang sifatnya ekstraseluler sama intraseluler. Tapi ini kan kayak cukup jelas ini kayaknya. Jadi intinya kalau antigen ya sesuai namanya aja semua. Kalau antigen ekstraseluler ya dia di luar sel inang. Ya, maksudnya kayak dari luar sel dia bisa dideteksi. Kalau bisa di antigen intraseluler ya di dalam selnya baru bisa dideteksi. Seperti itu. Jadi contohnya misalnya si antigen ekstraseluler itu ya ini bisa beberapa ya bakteri, parasit, virus yang kayak intinya bahan tapi di luar selnya di luar sel baru dideteksi. Ya, kalau misalnya intraseluler misalnya si ini virus misalnya dia menginfeksi satu sel. Nah, di dalam sel otomatis antigen si virusnya itu ada di dalam sel. Makanya dia antigen intraseluler seperti itu. Kalau misalnya beda sama bakteri misalnya. Bakteri kan misalnya ya ada berkeliaran misalnya di tubuh tak. Ya dia kan enggak lagi di dalam selnya tubuh tak. Makanya kayak antigen yang bisa kita kenali ya ada di luar seperti itu. Itu kalau antigen ekstrasel sama intrasel. Nah, ini lagi ada yang namanya antigen. Ini masih antigen dibahas. Nah, yang antigen yang sifatnya T independen sama antigen yang sifatnya T dependen. No. Jadi intinya apa maksudnya ini T dependen? Kenapa T ini merujuk ke sel limfosit T helper? No. Jadi ada antigen sama kita tetap hubungkan sama ini aktivasi sel limfosit B. Jadi ada antigen yang tidak butuh aktivasinya tidak butuh stimulasinya sel T helper buat bisa teraktivasi. Jadi intinya hasil akhirnya
kita mau aktivasi sel B. Ini sel B kita mau aktivasi. Aktivasi sel B, aktivasi sel B, aktivasi sel B. Nah, untuk bisa mengaktifasi sel B itu kan kita perlu ya antigen pastinya. Dan ini antigennya ada dua jenis di sini. Ada antigen yang kayak bisa langsung apa yang ya bisa langsung aktivasi. Jadi kalau sudah berikatan ya langsung kita aktifasi sel B-nya, menghasilkan sel plasma untuk menggunakan antibodi. Tapi ada juga antigen yang sifatnya T dependent. Jadi dia perlu stimulasinya atau help faktornya dari T helper. Nah, langsung kalau T antigen, T independent, maksudnya contohnya apa? Dia itu polisakarida, protein polimer ataupun lipopolisakarida. Dia sifatnya kenapa Ki bisa ini T independent kayak enggak perlu stimulasi T helper. Nah, karena biasanya umumnya ya memang T independent antigen disingkat TI antigen dia itu multivalen kayak mungkin dia multideterminan multivalen. Oh, jadi dia kayak ya banyak nih reseptornya tapi walaupun kayak satu G antigen satu G mikrobanyak mungkin tapi banyak nih antigennya di situ. Makanya kayak dia multideterminan multivalen juga. Toh, jadi kayak ini tuh dibilang epitopnya berulang-ulang. Makanya dia lebih gampang memicu cross-link dari sel B itu tadi. Makanya sel B bisa teraktivasi walaupun tanpa T helper. Seperti itu. Nah, beda kalau misalnya TD antigen, T dependent. Dia itu tetap perlu sel T helper supaya bisa teraktivasi sel limfosit B-nya. Kenapa? Karena biasanya TD antigen itu dia ya dalam bentuk peptida. Makanya kan ya lebih lebih spesifik dan ya untuk satu mungkin peptidanya ya satu juga reseptor yang bisa berikatan. Makanya dan dia mungkin sifatnya kayak unideterminan univalenki seperti itu. Makanya kayak lebih banyak lebih susah kila untuk reaktivasi level B-nya. Butuh ini stimulasinya sel T helper. Kalau misalnya mau juga bahas yang kayak lebih spesifiknya tentang ini, ya bisa kembali ke cari materinya tentang imunitas humoral. Sudah juga dibuatkan pembahasan. Oke, jadi mungkin coba Mi lanjut dulu. Ada juga ini istilahnya super antigen dan ya kalau shock ini kayak kondisinya. Intinya kalau super antigen dia adalah antigen yang bisa stimulasi sel T helper ya tanpa APC. Jadi kayak ini kayak saking jelasnya ini si ini dalam konteksnya biasanya molekulnya itu sangat besar sehingga walaupun tanpa APC tidak usah dibawa sama APC tadi langsung bisa sel T helper-nya deaktivasi seperti itu. Jadi ya ini intinya kalau super antigen dan shock. Nah ini tadi sel T helper dan kenapa dimasukkan shock di sini ya karena di sini sel T helper ya proliferasinya bakal otomatis bakal banyak karena dia ya langsung kayak diaktifasi Tversky dan tidak usah lagi susah-susah dibawa dulu sama APC sehingga ketika dia si T helper-nya bisa berproliferasi dan banyak jadi banyak yang teraktivasi ya dia bakal ya bisa salah satu yang dihasilkan oleh si T helper ini bisa TNF alpha dan interleukin 1. Nah ini kan ya dia ini mereka ini TNF alpha dan interleukin 1 dia kan mereka sifatnya kan berinflamasi. Nah ini inflamasi yang kayak berlebihan sekali bisa sebabkan shock seperti itu. Nah ada juga ini namanya hapten. Oke. Jadi hapten ini intinya dia kayak bahan kalau dia sendiri dia nggak bisa apa kayak nggak bukan ji antigen bukan ji nggak bakal menyebabkan ji reaksi imun tapi kalau dia diikat oleh sesuatu ini namanya hapten kaya dia protein nah dia baru bisa jadi antigen seperti itu intinya jadi kayak ini misalnya kayak ini contohnya di nitropenol jadi kalau di nitropenol saja misalnya dibawa ke kebetulan sampai di sampingnya T helper ini limfosit T ini si limfosit T enggak bakal bisa kenali ini si di nitropenol ataupun APC apapun kayak ini enggak ada sistem imun yang bisa kenal tapi ketika dia berkaitan dengan mungkin bisa antibody bisa juga protein kaya atau jadi intinya dia berkaitan sama sesuatu supaya bisa dikenali sebagai ya imunogen seperti itu. Nah, ini tadi kalau misalnya kita bahas antigen. Jadi
ya ke pembahasan takmi yang terakhir tentang ini quality control. Jadi apa maksudnya? Jadi ini maksudnya. Nah, untuk bisa kayak bahas ini toh sebelum bahas, saya mau coba tanya. Jadi apakah semua antigen, maksudnya kayak yang ada di tubuh kita, itu perlu untuk dikenali? Kira-kira apakah diperlukan apa kayak bisa apakah misalnya ada antigen antigen apakah antigen Waldo misalnya dia itu apakah semua itu perlu dikenali jadi semua antigen yang sifatnya antigen di tubuh kita itu perlu dikenali ya sebenarnya jawabannya tidak toh karena ya selain antigen itu maksudnya kayak antigen itu kan sifatnya umum sekali jadi selain mikroba atau yang infeksi punya antigen tubuh tak sendiri juga sebenarnya punya antigen seperti itu jadi ya harapannya jangan kenali semua nah ini ceritanya jadi eh, apa si sistem imunnya kita perlu untuk bisa bedakan yang mana antigen yang bukan dinyata yang non self sama yang punyata jadi kan harapannya itu jangan sampai dikenali punyata karena kalau dikenali ya dan bakal memicu respon imun itu namanya autoimun dan autoimun ya nanda bagus loh makanya ini jadi kita bakal apa di ini quality control kita bahas ini tentang persiapannya sel limfosit untuk dapat memainkan imunitas adaptif seperti itu. Tapi ini ada bagannya, tapi jangan pusing sekali. Ini yang intinya. Menurutku. Nah, ini ada respon terhadap antigennya sama ya tempatnya. Maksudnya kayak tumbuh kembangnya ini si limfosit. Dalam hal ini limfosit B sama limfosit T. Nah, kalau kita lihat dulu ini ke limfosit yang B dulu coba. Kan ini toh sumsum tulang itu adalah kayak istilahnya kayak tempat tempat tangan bukan ya tempat yang apa oh ini organ limfoid primernya saya tanya sama ini kalau kalau misalnya uh, jadi intinya kalau untuk si limfosit B ya organ limfoid primernya dan dimatakannya dia itu di susum tulang kok nanti kalau misalnya sudah matur sudah selesai belajar yang ceritanya dia bakal ya banyak dikirim ke organ limfoid yang peripher yang sekunder seperti itu. Nah intinya kalau dia di susum tulang dia kayak belajar gitu dulu untuk bisa kenali ini antigen yang self sama yang non self. Kalau misalnya dia gagal kok kayak apa tidak one shot dia itu bisa diseleksi negatif ceritanya kayak dia bisa di apoptosis jadi dia mati kalau dia tidak one shot seperti itu. Jadi kayak mungkin nanti dia kenali kebetulan antigen yang self jadi dia kayak gagal di dia ya di apoptosis bakal mengalami seleksi negatif ceritanya atau nanti kalau tapi ini khusus untuk limfosit B dia bisa mengalami yang namanya reseptor editing jadi kayak dia bisa remedial toh jadi kalau remedial ya udah langsung di apoptosis udah langsung di mati jadi walaupun dia tidak one shot tapi sehatnya ya dia dia cuma limfosit B yang bisa begitu jadi nanti limfosit T kalau ya sekali anda gagal tidak one shot ya mati apoptosis jadi ya lokasinya di mana bisa disusum tulang ataupun ini tuh untuk si reseptor apa si ini kayak proses toleransinya si ini limfosit B bisa juga di organ limfoid yang primer seperti itu. Jadi intinya kalau misalnya ada yang kayak dicurigai nih, oh dia ini bisa cikal bakalnya yang apa di bisa dikenali antigennya tubuh tak, ya, langsung saya mati karena tidak mau ki apa kayak beresiko ada yang bisa lolos tuh ceritanya. Ini kalau limfosit B. Ini apa kalau selanjutnya limfosit T sama juga konsepnya. Ya, bedanya kan kalau limfosit T dia itu organ limfoid primernya dia di timus. Kalau yang sekundernya ya sama nih lymphonodos dan sebagainya. Dan sama-sama di apa tempat dibentuknya tempat awalnya semua tetap di sumsum tulang. Seperti itu. Nah, sama kalau misalnya ini si apa limfosit T dia juga bakal ada mengalami seleksi negatif. Oh, jadi kalau misalnya dia apa kenali self antigen ya dia bakal sama dia kalau tidak one shot ya dia bakal apoptosis dia bakal mati seperti itu namanya seleksi negatif tapi untuk ini si apa limfosit T dia ada namanya juga seleksi positifnya jadi selain dia tidak boleh kenali antigen dia nih kayak kan sel limfosit T ini kayak perlu yang namanya bakal berkenalan juga dengan MHC toh seperti yang dibahas tadi. Jadi misalnya untuk ya untuk CD8 ya dia bakal harus bisa kenali MHC1. Jadi kalau misalnya dia tidak kenali, ya dia juga tidak one shot istilahnya. Jadi dia bakal apoptosis.
Jadi kalau untuk T yang CD4 apa T helper, dia harus bisa kenali ya MHC2. Kalau tidak dikenali, dia tidak one shot, dia mati apoptosis. Seperti itu. Jadi kalau ini si T limfosit enggak ada remedialnya. Jadi sekali gagal apa seleksi negatif sama seleksi positif, ya Anda ya maaf nih, Anda apoptosis. Beda sama si limfosit B, dia bisa acceptor editing kayak remedial. Nah, ini tadi maksudnya. Oh, jadi si apa diastem misalnya dia bakal ya jadi sel yang immature dulu. Ya, ini seleksi. Jadi kalau misalnya ada yang gagal, ya mati. Gagal, mati. Jadi kalau misalnya eh by hasil P, by bisa jadi apa? Kalau tidak nakanali sel antigen, self antigen ya. Dan untuk limfosit T bisa di nakanali MHC-nya. MHC yang sesuai, jadi CD4 ketemu sama MHC2, CD8 ketemu sama MHC1, ya dia bahkan bisa jadi ya sel yang mato ya, sel yang efektor yang begitu. Nah, jadi itu tadi kalau misalnya bahas tentang ini jadi sudah selesai. Eh, jadi selamat Anda sudah menyelesaikan TNTN ini. Jadi sekian, terima kasih semua. See you dan sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Oke, jadi mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya, kalau misalnya ada yang kurang jelas tadi, atau cepat aku jelaskan, masih bisa diperbolehkan sekali. Oke, atau mungkin siapakah yang ada di sini? Tadi enggak ada kamu ditambahkan atau ada apakah? Mm. Ada apa? Oke, ada jika? Betul. Lengkap sekali Mi tadi. Terus apa mau saya tambahkan nih? Ada Mi kayaknya we. Itu yang Ya, kostimulator kayaknya. Tadi ada CD4, CD8 apa? Iya itu sudah menjelaskan juga tadi. Jadi lengkap menurut. sip. Oke, jadi oke, thank you atas tanggapannya. Jadi mungkin aku stop share itu dan Eh, semi di di stop di stop di selesai. stop. Oke, Oke. oke, terima kasih semua. Sekian. Makasih semua Goodbye. dah. Jangan lupa Makasih like, Nopal. share, dan komen. Ini kan nanti di Di YouTube. Betul, ini nanti Oke. di YouTube. Jadi jangan lupa like, share, dan komen. Komen siapa selanjutnya yang mau jadi tutor. Kalau ada yang Yeay. seperti ini.